Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada semua anggota Gerakan Pramuka, khususnya di Wartiran di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kabupaten Purbalingga yang berbahagia. Mohon izin perkenalkan, saya Abis Mutaif, pendamping dari SMP Ma'arif Negeri Karanganyar. Pada pagi hari ini akan mencoba untuk menyampaikan tentang best practice yang sudah kami buat dengan judul Petualangan Kreatif Mampu Tingkatkan Minat dan Partisipasi Siswa dalam Kegiatan Pramuka. Yang pertama adalah tentang latar belakang masalah pembuatan best practice. Bahwa dalam kegiatan pramuka ini tentunya banyak sekali hal yang perlu kita lakukan untuk menginovasi supaya kegiatan pramuka ini lebih baik dan juga lebih diminati oleh peserta didik ataupun anggota Gerakan Pramuka. Bukan hanya untuk siswa didiknya saja, tetapi seluruh komponen yang ada di lingkungan gugus depan kami. Maka dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku pembina gugus depan akan mencoba mengembangkan teknik-teknik kegiatan kepramukaan atau ekstra pramuka yang ada di pangkalan kami atau di gugus depan kami SMP Ma'arif. Karena kami sebenarnya sudah melaksanakan beberapa hal kegiatan yang ada dalam anggaran dasar Gerakan Pramuka sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh kami selaku pembina gugus depan dan pengelola gugus depan, sehingga inti daripada latar belakang pembuatan best practice ini adalah ingin untuk mengevaluasi kegiatan kepramukaan yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita lakukan beserta anak didik, baik di kegiatan ekstrakurikuler pramuka ataupun di kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian dalam best practice ini kita juga ada rumusan masalah bahwa setiap kita ingin mencapai sebuah keberhasilan dalam kegiatan apapun juga, tentu kita harus menelaah dulu atau mempetakan permasalahan yang ada di lingkungan kita, khususnya yaitu di gugus depan SMP Ma'arif. Yang pertama adalah kita mencari dulu permasalahannya itu seperti apa, sehingga kita akan bisa secara urut, secara bertahap untuk memperbaiki kinerja dari pembina sendiri, saya selaku pembina ataupun teman-teman pembina yang lain, sehingga kita akan betul-betul nantinya bisa menyelesaikan masalah apa yang terjadi, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, supaya kegiatan ekstra pramuka di gugus depan kami ini bisa berjalan dengan baik dan juga dengan maksimal. Kemudian selanjutnya, setelah kita merumuskan masalah, tentu kita ke masalah tujuan. Tujuan dibuatnya best practice ini sama sebenarnya seperti tadi latar belakang, yaitu untuk mengevaluasi semua kegiatan yang ada di gugus depan kami, yaitu di SMP Ma'arif Karanganyar, khususnya itu umumnya yaitu di Wartiran Kecamatan Karanganyar dan juga yang ada di Wartiran Cabang Kabupaten Purbalingga. Kemudian selain ada tujuan, juga ada manfaatnya. Manfaatnya ini kita ambil manfaat yang positif. Kenapa saya ambil manfaat yang positif? Karena kalau kita berbicara negatif, kita tidak akan bisa berkembang karena tidak ada semangatnya. Tapi ketika kita bicara masalah positif, tentunya kita punya harapan-harapan untuk lebih baik lagi. Dan manfaat ini nanti bukan hanya untuk diri saya pribadi, tetapi untuk teman-teman pembina yang lain dan juga untuk anak didik terutama, dan yang paling umum adalah untuk semua keluarga besar yang ada di lingkungan SMP Ma'arif. Kemudian tentang metode, yaitu metode pemenahan masalah. Yang pertama adalah minat dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pramuka. Minat dan partisipasi dari peserta didik dalam kegiatan kepramukaan, alhamdulillah di pangkalan kami, di
sekaligus depan kami di SMP Ma'arif Al-Hidayah ini cukup baik, karena kami menekankan betul untuk kelas 7 dan kelas 8 kami masukkan bahwa ekstra pramuka ini adalah masuk ekstra wajib yang harus diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8, sehingga bisa dikatakan bahwa minat dan prestasi peserta didik dalam kegiatan kepramukaan ini sangat baik. Kemudian inovasi dan kreatif dalam kepramukaan, kami selaku pembina itu tidak ada bosan-bosan, tidak ada capek-capek, terus untuk berinovasi, mencari teknik bagaimana supaya kegiatan kepramukaan ini bisa menarik. Karena kegiatan pramuka ini bukan hanya identik dengan tepuk tangan saja, nyanyi-nyanyi saja, ataupun dengan kita membuat lingkaran besar, lingkaran kecil dan sebagainya, tidak. Tetapi di dalam kepramukaan kami berusaha untuk berinovasi kreatif dalam kegiatan pramuka. Contohnya yang kami bahas dalam best practice ini, yaitu dengan melaksanakan kegiatan yaitu petualangan kreatif. Apakah itu petualangan kreatif? Petualangan kreatif adalah suatu kegiatan yang melibatkan semua komponen yang ada di sekolah ini, mengajak anak didik ini untuk tadabbur alam, artinya untuk menikmati apa yang ada di lingkungan kita, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Karena kebetulan sekolah kami berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, berada di pedesaan, maka kami mengadakan kegiatan penjelajahan ataupun mencari jejak dengan menggunakan basis yang ada di lingkungan kita, yaitu dengan area sawah, lapangan, lingkungan masyarakat dan sebagainya, bekerja sama dengan lingkungan yang ada untuk lebih berinovasi kreatif dalam kegiatan pramuka, sehingga anak itu tidak merasa bosan. Karena apa? Karena kalau misalkan anak didik itu kita ajak untuk berlatih kegiatan pramuka ini selalu di dalam ruangan, maka tingkat kebosanan itu pasti akan muncul. Bukan hanya anak didik saja, kami pun pembina juga kalau selalu di ruangan pasti akan kehabisan. Tetapi ketika kita keluar lapangan, maka ide-ide baru itu akan muncul, akan bisa dikembangkan supaya kegiatan kepramukaan di masyarakat kita, di lingkungan kita, di wilayah kita ini akan semakin berkembang dan bernilai positif. Itulah dari inovasi dan kreatif dalam kepramukaan. Kemudian saudara adalah hubungannya antara inovasi, petualangan kreatif, dan minat serta partisipasi kreatif. Ini pasti ada hubungannya. Banyak sekali hubungannya. Ketika kita sudah punya inovasi yang bagus, ketika kita sudah punya inovasi yang banyak, ketika kita sudah punya inovasi yang sangat luar biasa, tetapi kreatifnya itu tidak ada, minat dari peserta tidak ada, itu tidak akan bisa berjalan. Tetapi ketika antara inovasi, kemudian pelaksanaan, kreatif, minat, dan juga support dari Kak Mafiku, support dari teman-teman pembina yang lain itu maksimal, itu baik, maka kegiatan kita itu semuanya akan berjalan dengan baik, sesuai dengan yang kita harapkan, dan anak-anak pasti akan mempunyai kenangan tersendiri. Karena apa? Pada dasarnya, kegiatan kepramukaan ini bukan hanya kita itu pengen mengajak anak-anak ini tahu apa sih sebenarnya pramuka, apa sih artinya pramuka, ada apa sih di dalam pramuka itu, ada apa sih trisatya, apa sih dasar dharma, dan apa sih ikhlas bakti bina paksa dan sebagainya. Tidak, tetapi kita selaku pembina pramuka kepingin mengajak anak didik kita, peserta kita ini mengenal lingkungan, kemudian bisa bersilaturahmi dengan yang ada di sekitar kita, bersaling bertegur sapa, kemudian kita mengunjungi ke tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk menambah kreativitas atau menambah pengalaman dari anak didik, sehingga anak didik ini punya pengalaman baru ketika pada saat mengikuti kegiatan pramuka ini, dan nantinya akan bisa kita gunakan. Nanti bisa mereka gunakan ketika mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa? Sudah banyak buktinya kalau adik-adik kita atau anak didik kita aktif dalam pramuka dari tingkat dasar, misalnya dari SD, MI, SMP, mereka ketika melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi di SMA, SMK, MA dan sebagainya, mereka tuh sudah nggak kaku lagi, sudah familiar dengan kegiatan pramuka, sehingga tinggal bagaimana cara mereka itu mengembangkan dan juga didampingi oleh pembina mereka masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan dan hasil. Yang sebuah pelaksanaan kegiatan, apapun yang kita laksanakan pasti kita akan mengharapkan hasilnya.
Ini tidak lepas dari metode pelaksanaan. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan anggaran dasar gerakan pramuka. Ini kita harus punya metode, harus punya bagaimana cara melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Kita buat satu skenario kegiatan, contohnya jadwal kegiatan, jenis kegiatan, arahan kegiatan, sasaran kegiatannya itu bagaimana. Nah, metode-metode yang perlu kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan kemarin adalah metode pendekatan kepada peserta didik, metode pendekatan kepada lingkungan masyarakat, dan metode kepada pihak-pihak lain, pendekatan kepada pihak lain. Kita menjalin komunikasi dengan pihak-pihak ketiga, contohnya dengan Sakabat Husada, Sakabat Bayangkara, ataupun dengan satuan-satuan yang ada di wilayah kita. Nah, kita ajak mereka berkolaborasi, berkegiatan untuk sekali waktu, sekali tempo itu memberikan materi, memberikan edukasi. Kalau misalkan dari Sakabat Husada tentunya tentang kesehatan. Mengajak kita semua anggota pramuka bagaimana untuk melaksanakan pola hidup sehat, kemudian melaksanakan bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian bagaimana cara kita mengatur waktu supaya kehidupan kita itu supaya sehat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita dengan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti puskesmas. Kemudian dengan pihak kepolisian Sakabat Bayangkara, ini kerap kita laksanakan, bukan hanya di kegiatan kepramukaan saja. Kegiatan apapun juga MPLS dan sebagainya, atau LDK dan sebagainya, kita selalu melibatkan dari pihak luar, yaitu salah satunya adalah pihak kepolisian. Karena apa? Karena di permasalahan di gugus depan kami kompleks permasalahannya. Sehingga dalam proses kompleks apa? Artinya bahwa ketika kita tidak melibatkan pihak ketiga, maka kita tidak akan bisa punya pengalaman baru bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, hasil dari kita itu bekerja sama dengan pihak ketiga, contohnya dengan pihak kepolisian tadi, maka dari pihak kepolisian itu bisa memberikan arahan kepada kami selaku pembina, kemudian arahan kepada anak didik supaya bagaimana menjaga ketertiban dan keamanan yang ada di sekolah. Itulah yang dimaksudkan dengan masalah kompleksnya, bahwa kalau misalkan kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ini secara maksimal, maka dengan adanya masukan-masukan dari pihak ketiga, dari pihak puskesmas ataupun dari pihak kepolisian, maka kita akan punya cara atau metode yang baru atau yang lebih kreatif, yang lebih menyenangkan, yang lebih dekat lagi dengan peserta didik. Kemudian hasil dan pembahasan. Tentunya semua kegiatan, semua rangkaian kegiatan, baik yang kecil, yang sedang ataupun yang besar, pasti kita itu menunggu hasilnya. Nah, hasilnya seperti apa? Tentunya hasilnya ada perubahan, meskipun tidak signifikan, tetap ada perubahan hasilnya. Karena apa? Karena tadinya anak didik yang tidak hafal dasar dharma, mereka jadi. Mereka yang tadinya tidak tahu pola hidup sehat, mereka jadi. Mereka yang tadinya tidak tahu bagaimana lingkungan yang aman, mereka tidak tahu. Bagaimana anak itu tadinya tidak tahu bagaimana cara menghargai, menghormati orang tua, mereka sudah tahu. Nah, itulah hasil dari kegiatan yang kita laksanakan yang terangkum dalam best practice ini. Besar harapan dengan terbuatnya best practice ini, nanti kita bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, yang belum baik kita perbaiki, yang masih kita kurang kita tambah, kemudian yang belum kreatif kita tambah kreatif. Ini tidak lepas dari doa dan dukungan dari semua pihak, terutama dari pihak-pihak yang di atasan kami, yaitu di Wakil Cabang Kabupaten Purbalingga. Kami senantiasa menunggu, kami senantiasa menunggu inovasi-inovasinya, arahan-arahannya, bintek-binteknya, diklat-diklatnya untuk kami selaku pembina di lulus depan, supaya kami lebih berkreatif lagi dan inovasinya tambah bagus. Itu saya kira itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini untuk tentang best practice yang kami buat. Tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam pembuatan best practice ini. Kami membuka diri, kami sadar
kami membuka diri untuk kritik, saran, itu kan supaya kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih kami ucapkan pertama kepada Beliau Madikus Kak Jarod Puryanto yang sudah memberikan support kepada kami selaku pembina yang ada di Museum kami dalam setiap event dan kegiatan. Beliau sangat luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan pramukaan yang ada di Museum SMP. Sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.